Saudaraku yang terkasih, mari kita mengawali kebaktian Minggu Prapaskah yang kelima ini dengan sebuah pengakuan. Tuhan beserta saudara. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam pergumulan dan peristiwa pahit. Kesulitan mengatasi persoalan dan beratnya penderitaan tanpa sadar berpotensi membuat kita bersikap pesimis, frustasi, merasa tidak berdaya, dan bahkan membuat kita kehilangan pengharapan. Memasuki Minggu Prapaskah kelima ini, umat akan diajak untuk tetap mau percaya dan berharap pada kuasa Allah yang mampu memberikan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan ini. Jangan
Mari saudara kita mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, hari ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami datang dengan membawa seluruh keterbatasan, keraguan, dan bahkan kebimbangan iman kami. Kami sadar sepenuhnya bahwa dalam kehidupan ini acap kali berbagai macam pergumulan dan peristiwa bukannya membuat kami semakin berserah kepada Tuhan, tetapi tidak jarang kami ragu akan Tuhan. Kami mengakui bahwa seringkali kami begitu mudah menyerah. Kami mengakui bahwa seringkali kami kehilangan pengharapan. Kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, seringkali tidak kami rasakan. Pagi ini, kami memohon ampunan atas setiap keraguan dan kebimbangan kami. Hari ini, kami juga memohon ampunan, manakala seringkali bukannya berharap penuh kepada Tuhan, tetapi kami masih sering mengandalkan kekuatan kami, dan bahkan mengandalkan kemampuan manusia kami, Tuhan. Dan oleh karena itu, biarlah kami tetap terus dimampukan untuk boleh senantiasa berserah kepada Tuhan, sekaligus untuk tetap bisa dan sedia berpengharapan di dalam Tuhan. Itulah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon ampunan. Amin. Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Maka bagi saudara yang membuka hati baginya, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari surat Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 hingga ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Mari saudara kita berdoa. Tuhan, biarlah sebentar kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan tentunya kami juga berharap, biarlah firman-Mu yang kembali boleh mengingatkan kami untuk senantiasa menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan. Dan biarlah di tengah kondisi hidup dengan segala pergumulannya, firman yang sebentar akan kami dengar juga boleh membawa penghiburan dan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-14 hingga 26. Demikian, ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Hosiana. Jokowi berduka. Ya, itulah headline banyak media massa dan elektronik beberapa hari yang lalu. Ya, pada hari Rabu yang lalu ibunda dari Presiden kita Jokowi telah meninggal dunia. Saudaraku, di tengah banyak liputan yang beredar, memang Jokowi nampak begitu tegar. Tetapi ketika saya melihat raut wajahnya, harus diakui, raut wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa duka yang mendalam. Kematian selalu membawa rasa duka dan kehilangan. Saudaraku yang terkasih, suasana itulah yang juga terjadi pada bacaan kita hari ini. Suasana duka yang terjadi pada keluarga Marta dan Maria. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu, Lazarus meninggal. Saudara, bukan hanya duka, tetapi biasanya juga mereka mengalami sebuah perasaan tidak berdaya. Mengapa? Karena memang tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan.
kecuali menerima kematian Lazarus. Ketika kematian itu hadir, saudara, maka secara manusiawi tidak akan ada kemungkinan lagi untuk hidup. Apalagi, saudaraku, kalau kita perhatikan dengan cermat, Injil Yohanes merekam Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Keterangan 4 hari di ayat 17 penting dipahami. Mengapa? Karena memang penulis Injil Yohanes memberikan sebuah keterangan yang hendak menyatakan bahwa Lazarus saat itu benar-benar mati. Saudara, dalam alam pikir kebanyakan orang Yahudi, perlu kita tahu bahwa mereka percaya bahwa jiwa orang yang sudah meninggal masih berada di dekat jasadnya atau jenazahnya sampai waktu 3 hari setelah kematian. Nah, biasanya di masa-masa itulah keluarga yang berduka masih bisa berharap jiwa orang mati itu bisa kembali ke dalam jasadnya lagi. Selewat 3 hari, hukumnya tak akan mungkin orang mati itu bisa hidup lagi. Jadi dalam hal ini, Lazarus, kematiannya yang sudah 4 hari itu diyakini sebagai kematian yang final, mutlak, dan tidak akan terubahkan. Saudara, pemahaman itulah yang juga ada di dalam benak Maria dan Marta. Dan pemahaman itulah yang juga membuat Marta berkata kepada Yesus pada ayat 21. Ketika Yesus datang, Marta menyambutnya dengan sebuah ucapan. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudaraku, kalimat ini kalau saya coba bahasakan ulang demikian kira-kira. Tuhan, andaikan kamu datang 4 hari yang lalu, ketika Lazarus masih hidup, dia pasti tidak akan mati. Karena sakitnya pasti bisa Engkau sembuhkan. Tapi ini dia sudah mati. Sudah 4 hari pula. Terlambat Tuhan. Andai saja kamu datang lebih dahulu. Saudara yang terkasih, apalagi kalau kita tahu Yesus pada saat itu baru dikenal sebagai seorang penyembuh. Kalau kita baca agak mundur, khususnya di pasal 9, di situ Yesus direkam menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Jadi saudaraku, ibarat dokter, prakteknya Yesus baru orang yang sakit dijadikan sembuh. Belum pernah Yesus buka praktek orang mati dijadikan hidup. Yesus belum punya reputasi membangkitkan orang mati. Nah, saudaraku yang terkasih, di tengah kondisi berduka dan ketiadaan harapan itulah Yesus hadir di tengah-tengah keluarga Marta dan Maria. Dia hadir membawa pengharapan. Bahkan menurut saya, saudara, Yesus bukan hanya hadir membawa pengharapan, tetapi dia hadir sebagai pengharapan. Yesus nampak membawa sebuah pengharapan di balik sesuatu yang nampak jelas-jelas tidak bisa diganggu-gugat lagi, yaitu kematian. Di tengah ketidakberdayaan manusia atas kematian, ketika manusia menganggap kematian sebagai sebuah akhir, maka di sini Yesus hadir menawarkan kebangkitan dan hidup. Di ayat 25 dan 26, Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudaraku, di sini Yesus menyampaikan bahwa dialah sang kebangkitan dan sang hidup itu sendiri. Jadi barang siapa percaya kepada dia, ia akan beroleh kehidupan lagi setelah kematian dunia. Saudaraku yang terkasih, ini rumus pasti. Ini bukan lagi sebuah kemungkinan yang mungkin terjadi, mungkin tidak. Bukan. Yesus sendiri yang berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Ini sebuah kepastian.
Bagi orang yang percaya kepadanya, kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu, tetapi justru awal dari kehidupan yang baru. Di dalam namanya, kematian bukanlah sebuah titik, melainkan koma. Saudara, melalui kisah ini kita diingatkan kembali bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Bahkan pengharapan di balik kematian yang mengerikan sekalipun. Nah, saudara, sekarang bagaimana dengan kondisi saudara saat ini? Apakah mungkin saat ini hidup Anda terasa bagai tanda baca titik? Bahwa hidup nampak berakhir, hidup nampak dan terasa melelahkan, suram mungkin, dan bahkan tiada lagi pengharapan. Ketika mungkin saat ini Anda yang merasa sendiri, bahkan perasaan ini semakin terasa bukan ketika Anda diminta untuk tidak keluar rumah atau kos-kosan, semakin sepi, semakin sendiri. Atau mungkin Anda adalah orang yang juga terdampak secara ekonomi karena kondisi virus corona ini. Penghasilan Anda berkurang, bukan? Acap kali terlintas ancaman PHK dalam diri Anda. Dan bahkan banyak orang sudah mulai membayangkan kebutuhan keluarga yang tidak lagi dapat tercukupi. Bagi sebagian orang dalam kondisi ini ada rasa takut yang melanda. Hidupnya jadi penuh kekhawatiran dan kecemasan. Ada yang mungkin mulai membayangkan bagaimana jika kita yang tertular virus ini. Dan juga ada orang yang mulai membayangkan, saudara, bukan hanya bagaimana jika kita yang tertular, tetapi bagaimana jika virus itu ada pada diri orang-orang yang kita kasihi. Apakah Anda semua merasakan hal itu? Andai kata iya, saudara, jangan kehilangan pengharapan. Kita punya Yesus Kristus. Tetaplah berharap di dalamnya. Berserulah dalam doa Anda setiap hari. Mendekatlah padanya dan jumpai Dia dalam keheningan di rumah Anda masing-masing. Percayalah, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Jika di dalam kematian saja Yesus dapat membawa pengharapan baru, apalagi di dalam permasalahan-permasalahan kita yang bisa jadi belum seberat kematian itu sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kondisi yang kurang baik saat ini, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Di tengah kondisi yang penuh kecemasan dan kekhawatiran ini, harus diakui ini bukan sebuah kondisi yang enak untuk dijalani, bukan? Keluar rumah pun kita takut. Berdekatan dengan orang lain, kita khawatir. Saudara, di tengah kondisi-kondisi yang seperti ini, firman Tuhan kembali sekali lagi mengingatkan dan mengajak kita bahwa jangan kehilangan pengharapan. Tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mengapa? Karena Dialah Sang Kebangkitan dan hidup. Tetapi saudara, selain memiliki pengharapan di dalam Tuhan, ingatlah juga bahwa kita juga diberi kesempatan untuk menjadi pengharapan itu. Tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan, tetapi juga ingatlah, jadilah pengharapan juga bagi orang lain. Sebagaimana Yesus, saudara, kita juga bisa kok membawa pengharapan bagi orang lain. Seperti halnya saat ini, saya yakin saudara, kalau ada survei doa, seluruh doa orang Kristen itu dikumpulkan di dunia,
kok saya yakin ada satu doa yang menjadi prioritas doa orang Kristen dan pengharapan orang Kristen saat ini. Yaitu kita berharap agar virus corona ini segera berlalu. Tetapi jangan hanya berhenti, hanya sebatas berharap pada Tuhan saja, walaupun itu baik. Tetapi juga usahakan, jadilah pengharapan itu sendiri. Saudara, sampai hari ini saya masih memiliki pengharapan bahwa Indonesia, bahkan dunia, akan terlepas dari wabah virus corona ini. Bukan hanya karena meyakini kuasa dan pemeliharaan Tuhan, bukan hanya karena itu, tetapi juga karena banyak hal, saudara. Yang pertama, saudara, saya melihat, tentu tidak melihat secara live, tetapi melihat di media sosial. Saudara, di tengah wabah virus corona ini ada begitu banyak kebaikan-kebaikan yang terjadi di antara umat manusia. Masyarakat bahu-membahu saling menolong satu sama lain. Ada begitu banyak gerakan-gerakan kebaikan yang dilakukan. Mulai dari gerakan berbagi masker, berbagi sarung tangan, hand sanitizer, dan bahkan makanan kepada para dokter dan perawat, serta masyarakat yang terdampak oleh wabah virus corona. Saudaraku yang terkasih, saya juga melihat di tengah wabah virus corona di Cina sana, saudara ada sebuah rekaman CCTV yang merekam sebuah adegan yang menyentuh hati, yang videonya akan kita putar sebentar. Lihatlah, video ini mempersaksikan bahwa di tengah kondisi masyarakat yang sebetulnya sedang penuh kecemasan dan kekhawatiran, masih ada orang-orang yang dengan tulus dan baik untuk mau berbagi satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain. Ini salah satu hal yang membuat saya begitu masih punya pengharapan bahwa dunia akan bisa dipulihkan. Yang kedua, saudara, sampai saat ini, mengapa kok saya tadi mengatakan bahwa saya punya pengharapan besar bahwa dunia akan bisa pulih dari wabah virus corona ini? Karena sampai hari ini, saya masih melihat ada begitu banyak relawan, dokter, dan perawat yang rela maju ke garis depan untuk merawat para pasien corona. Para medis yang rela bekerja siang dan malam walaupun begitu kelelahan. Mempertaruhkan nyawa demi kehidupan orang banyak. Saudara coba bayangkan. Bayangkan ketika semua relawan, dokter, perawat itu tidak ada. Coba bayangkan ketika tidak ada seorang dokter dan seorang perawat pun yang mau menyediakan diri untuk para pasien. Mengerikan, bukan? Karena keberadaan mereka lah, saya masih punya pengharapan bahwa virus ini akan segera berlalu. Karena keberadaan mereka lah, sampai hari ini, saya yakin dan percaya Tuhan bisa berkarya melalui mereka untuk membuat dunia ini pulih kembali. Dan yang ketiga, saudara, entah Anda mengamati tidak di media massa,
Saudara, beberapa waktu yang lalu, kemarin mungkin, saya melihat presiden saya sehari setelah menguburkan jenazah almarhum sang ibunda di Solo. Dia langsung kembali ke Istana Negara di Bogor. Untuk apa? Untuk mengikuti rapat virtual KTT luar biasa G20 bersama dengan banyak pimpinan negara-negara sahabat. Apa agendanya? Salah satu agenda yang dibicarakan adalah membahas penanganan corona. Saudara, saya tahu betul rasanya berduka kehilangan seorang ibu. Tidak mudah. Tetapi saya punya presiden yang saya bayangkan begitu luar biasa. Dia seakan-akan mengabaikan rasa dukanya untuk kembali memimpin bangsa ini, mengusahakan yang terbaik untuk Anda dan saya. Coba bayangkan kalau yang terjadi, Jokowi tenggelam dalam dukanya. Bisa bayangkan kalau presiden kita tenggelam dalam rasa sedih, dan itu membuat roda pemerintahan kita tidak berjalan dengan baik. Dan tentunya membawa efek pada penanganan corona di bangsa kita. Anda bisa bayangkan ketika itu terjadi. Mengerikan. Karena saya punya pemimpin yang sedemikian luar biasa itulah. Sampai hari ini, saya masih bisa berharap bahwa Indonesia akan pulih. Saya terus berdoa, memohon Tuhan memampukan pemerintah pusat maupun daerah untuk boleh menangani wabah ini dengan baik. Saudaraku, harus diakui, banyak pengharapan yang ada pada saya dan bahkan mungkin pada Anda saat ini. Pengharapan itu muncul bukan hanya karena Tuhan, bukan. Tetapi karena adanya orang-orang tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk saat ini, maukah Anda menjadi pengharapan juga bagi orang lain? Bukan hanya memiliki pengharapan, tetapi juga menjadi pengharapan bagi sesama. Tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi ingatlah, jadilah juga pengharapan bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersyafaat. Tuhan, sumber pengharapan kami. Saat ini kami mau berdoa untuk dunia yang dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, dan juga kepanikan akibat dari penyebaran virus COVID-19 yang terus meningkat. Kami mau berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang dalam pengawasan maupun yang suspek virus ini. Juga untuk saudara-saudara kami yang terdampak secara ekonomi. Tuhan, beri setiap mereka daya untuk bertahan. Tuhan, beri setiap mereka ketenangan untuk menghadapi virus dan kondisi ini. Saat ini kami juga berdoa untuk tim medis, para dokter dan suster yang bekerja begitu keras untuk menolong setiap saudara-saudari kami. Tuhan, tolong jaga dan lindungi setiap mereka. Beri mereka juga kekuatan dan kesehatan, dikala mereka dipakai Tuhan untuk menjadi penolong bagi banyak orang. Saat ini kami pun berdoa bagi para peneliti dan juga para ilmuwan yang berupaya untuk menemukan vaksin antivirus COVID-19 ini. Kiranya semua upaya ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan vaksin yang nantinya berdaya guna. Kami pun berdoa Tuhan bagi pemerintah Indonesia yang berupaya untuk menyediakan alat-alat medis yang memadai. Kiranya melalui penyediaan itu semua,
membuat kami menjadi lebih tenang dan tidak khawatir untuk bersama menghadapi virus COVID-19. Tuhan, kami pun berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Kiranya gerejamu dapat mengambil bagian dalam kondisi ini dengan mensupport segala upaya pemerintah. Kami rindu Tuhan, dunia menjadi pulih. Kami butuh Tuhan untuk memulihkan dan memberi kami harapan. Saat ini kami juga berdoa bagi setiap kami yang beribadah dari rumah kami masing-masing, entah kami sendiri maupun bersama dengan keluarga kami. Kiranya sukacita dan damai sejahtera bersekutu tetap bisa kami rasakan bersama dengan Tuhan. Tuhan, ini syafaat kami. Kami serahkan seluruh doa dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa mengucap syukur atas pengharapan yang diberikan Allah kepada setiap kita. Seperti yang dinyatakan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 18 ayatnya yang ke-50. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Saudaraku yang terkasih, percayalah akan kasih dan penyertaan Tuhan, serta tetaplah berharap pada Dia. Seperti yang pernah disampaikan Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di jalan
Saudaraku yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari kini dan bahkan untuk selama-lamanya.